state manajemen yang keempat yaitu untuk mengenable atau mendisable. Biasanya itu dipakai untuk button sih. Biasanya untuk button ya. Biasanya dipakai untuk button. Oke. Nah, gimana contohnya? Contohnya gini. Kita buka tentunya kita buka dulu ya kodenya. Kita buka dulu. Gue pisahin dulu kontrolernya di kanan, oke. Misalnya teman-teman punya sebuah button. Inilah, misalnya teman-teman punya sebuah form gitu ya. Di mana di sini untuk menginput email misalnya. Nah, misalnya kayak gini. Oke, lalu ada password juga. Kita hot restart ya. Lalu teman-teman punya button icon login. Misalnya kayak gini ya, login. Nah, misalnya gini, oke, jadi teman-teman pengen atur nih tombolnya ini, oke, pengen dibikin disable gitu. Sebelum dia itu ngisi formnya selesai. Nah, bisa ya, bisa. Gimana caranya? Caranya begini. Caranya, oke, basicnya dulu sama kayak bikin loading, oke? Basicnya sama kayak bikin loading, oke? Contohnya gini, login button atau login button enable. Saya setting pause. Sebentar. Oke, misalnya seperti itu ya. Jadi di sini gua ada sebuah step untuk mengatur loadingnya. Jadi kalau loadingnya itu defaultnya false seperti ini, oke. Kita implementasi di sini, oke. Nah di sini kita perlu dua hal ya yang kita atur, oke. Pertama warna backgroundnya. Warna backgroundnya ini misalnya kalau dia itu apa nggak enable false gitu ya. Warnanya gue bikin gray. Nah seperti ini. Nah jadi warnanya jadi agak abu, oke. Lalu yang kedua yang dirubah itu adalah ini on press. Nah ini jangan lupa di handle nanti 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 nggak akan bekerja. Jadi kita pengen bikin tombolnya itu cuma boleh diklik ketika statusnya itu enable. Oke, so teman-teman bisa bikin seperti ini. Nah gitu ya. Kalau nggak enable, oke kita return. Nah artinya dia nggak bisa diklik, gitu ya. Tuh nggak terjadi apa-apa. Coba kita print ya di sini sesuatu. Hello world. Nah jadi seperti itu. Nah ini kan seharusnya menampilkan hello world kan di apa? Nah, ini kan seharusnya menampilkan hello world di konsol. Tapi karena statusnya disabled, ya dia nggak bisa diklik kayak gitu ya. Jadi kalau untuk button, teman-teman bisa handle seperti ini. Atur backgroundnya, lalu atur on press-nya ini, oke? Di return aja sih kayak gini, oke? Seperti itu. Nah, gimana caranya? Gue pengen bikin ketika dia belum ngisi email dan password gitu ya, dia itu jadi disable. Tapi kalau udah diisi jadi enable. Nah, gimana cara bikinnya? Teman-teman perlu dua step lagi, yaitu email dan password tentunya ya, dan password. Nah, defaultnya gue bikin kosong empty seperti ini, oke. Lalu teman-teman tambahkan event di email dan passwordnya on change-nya, oke. Teman-teman tambahin seperti ini. Nah, jangan lupa di set state, oke. Jangan lupa di set state on change on ini yang email, yang password juga sama, password. Nah, seperti ini, oke, seperti ini. Oke, di set state. Nanti ketika di set state, teman-teman bisa bikin ini jadi apa? Jadi getter. Bisa jadi getter ya. Gua bikin jadi getter aja. Jadi kayak gini. Ini gua hapus, oke. Gua hapus. Kita bikin getter aja gitu. Ini yang tadinya ini gua jadiin getter supaya lebih rapi codingannya. Oke. If email is not empty and password is not empty, oke, return true.
Tapi kalau selain dari itu kita return false kayak gitu. Oke? Simple itu. Ada yang salah? Titik koma. Nah, kayak gini ya. Jadi kita ubah booleannya dari sini kita jadiin getter. Nah, jadi seperti ini, oke. Nah, set state di sini penting ya. Set state di sini penting. Kalau enggak nanti nggak bekerja. Oke, kita coba. Kita coba. Nah, kayak gitu ya. Kayak gitu. Ini karena defaultnya udah ada isinya, jadinya ngaco nih. Kita hapus dulu isinya supaya bekerja. Oke. Hot restart teman-teman. Hot restart. Jangan lupa hot restart. Flutter ya, benar ini Flutter ya. Coding itu apa sih bang? Ngapain dan biar apa? Nanti gue bahas setelah ini. Oke, nah ini disable. Oke, ketika gue ketik, oke, nah ini masih disable. Kenapa? Karena passwordnya itu masih kosong. Jadi gue isi lagi. Nah, baru dia akan enable. Kalau gue kosongin, nah dia akan disable. Seperti itu ya. Jadi state manajemennya untuk disable dan enable-nya seperti ini. Gitu. Teman-teman bisa terapkan seperti ini. Oke, gampang banget, simple banget. Nah, kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu tentang disable dan enable ya. Gak usah pusing. Caranya simple banget. Kayak gitu.